Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon menuju ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang yang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya dia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia daripada orang ramai, sehingga mereka bersendirian, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu dia menunda dan menjamah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephphatha," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan kemudian terkepaslah pengikat lidahnya, lalu dia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, semakin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Dia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tidak ada satu pun nubuat dari para nabi-nabi yang betul ada palsuan, yang betul tidak tercapai di dalam perjanjian baru. Jadi saudara-saudari, salah satu yang kita dengar membuat Nabi Yesaya mengatakan bahwa yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh boleh bercakap. Jadi itu membuat Nabi Yesaya, dan kita dengar dalam Injil pada hari ini di mana Yesus melakukan itu dengan kuasanya. Jadi saudara-saudari, tapi apa yang spesial dalam Injil hari ini? Nah, kalau kita lihat, Yesus itu orang Yahudi kan. Jadi selalu ada tendensi ataupun kebiasaan mesti mau kasih bagian terbaik untuk bangsa sendiri dulu. Tetapi tidak bagi Yesus. Kalau kita lihat dia berada di daerah ataupun daerah Dekapolis. Dekapolis ini bermaksud Deka 10, polis itu bermaksud kota. Jadi dia ada di tempat kawasan yang 10 kota namanya. Jadi kota ini bukanlah kawasan orang Yahudi majoriti, tetapi kebanyakannya adalah orang-orang bukan Yahudi. Jadi kalau kita lihat, Yesus menemukan orang bukan Yahudi di kawasan ini. Jadi kalau kita mau simpulkan apa yang kita boleh dapat dalam Injil hari ini, Yesus itu tidak pilih kasih. Allah itu tidak pilih kasih. Jadi dia tidak memandang sama ada orang itu Yahudi ataupun orang itu orang bukan Yahudi. Yesus memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang mau datang kepadanya. Jadi dalam arti kata lain, Yesus ini dia tidak memilih warna kulit, tidak memilih bahasa, tidak memilih bangsa. Kalau dia bilang saya masih sembuh, dia masih sembuh. Jadi ada kaitannya dengan pembacaan kedua hari ini, di mana Yohanes sendiri memberitahukan menulis surat supaya jangan
ada di antara kita yang mau memilih kasih. Gara-gara seorang ini terlalu baik atau mungkin terlalu kaya, kita layan orang yang lebih kaya itu dengan lebih baik. Jadi memang satu pukulan bagi saya apabila saya mendengar pewartaan daripada surat Rasul Paulus ini, karena ya sebagai pemimpin gereja ataupun sebagai future pemimpin gereja, ini yang merisaukan saya, karena apabila ada orang kaya lebih senang memulai orang kaya daripada orang miskin, betul kan? Jadi demikian juga sebagai pemimpin gereja sangatlah menusuk hati saya, karena semoga tidak berlaku di dalam kehidupan saya sebagai seorang sendiri, sebagai seorang yang mau menjadi kader. Jadi mari kita berdoa dalam kehidupan kita supaya kita jangan ada rasa pilih kasih di dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati.